itu tahun 2014 ketika 2014. Itu. Ya, ketika itu kami didatangkan dosen dari UB, dari Unibra Malang. Itu sekalian dikasih ada bibit kambingnya tuh 7 ekor, masing-masing satu pejantan, 6 betina dalam kondisi bunting waktu itu. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Amin Tohari dari Madu Pulut Farm yang beralamat di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Yang mungkin sebagian teman-teman di peternak itu sudah nggak asing lagi dengan saya. Kalau di kontak saya, Mas, kontak nomor kontak tetap di 085 855 135026. Itu bagi teman-teman yang ingin main ke kandang atau ingin sharing belajar, monggo silakan datang ke sini. Pintu selalu terbuka untuk belajar ternak, kita belajar bareng-bareng. Jadi saya kelemahan di sini bukan menggurui, tapi kita belajar bareng-bareng untuk mencari solusi dan tujuan kita ke depannya gimana nanti. Siap. Jadi dulu pertama ternak bur ini tahun berapa, Pak? Saya mengawali itu dulu pertama kan belajar lewat kelompok tani ya, Mas ya. Kelompok tani itu pada waktu itu kebetulan ada program dari Dinas Peternakan Kabupaten itu tahun 2014 ketika 2014. Itu. Ya, ketika itu kami didatangkan dosen dari UB, dari Unibra Malang. Itu sekalian dikasih ada bibit kambingnya tuh 7 ekor, masing-masing satu pejantan, 6 betina dalam kondisi bunting waktu itu. Nah, tapi pengelolaan waktu itu kita kan secara kelompok ya, secara kelompok. Jadi namanya kelompok ya kayak gitulah, Mas. Kalau kita nggak kan istilah orang Jawanya itu iren-irenan gitu loh. Jadi akhirnya saya mengamati terus itu kambing itu, saya amati itu kok lain ya kambing ini. Cara makannya dia itu lebih lahap, terus kemudian pertumbuhannya kok cepet banget gitu. Kemudian dalam hati itu saya berpikir, ini kambing kok beda dengan kambing yang lain itu. Terus kemudian kalau saya mengangkat itu ya, bobot itu terasa banget beratnya. Kemudian jelang jeda 1 tahun, Mas, baru saya memulai sendiri itu ya? Iya, sendiri di sini, ini kandang yang ini. Nah, kandang ini. Dulu pertama ini cuma ini, Mas, kandang saya ini. Kemudian waktu itu beli cempe seharga 2 juta, Mas, itu. 2 juta. Itu udah seweneng saya tuh. Udah seweneng waktu itu 2 juta. Kemudian yang lain kan Jawa Randu ini. Nah, setelah itu setelah dewasa itu kemudian saya bingung ngawinkan kemana. Nah, waktu udah dewasa kemudian saya kalau ngawinkan ke Blitar, Mas, dulu. Dulu ke Blitar. Ya, jadi repot. Nah, ketika 1, 2, 3 itu nggak jadi, nggak hamil. Jadi saya berpikir akhirnya gini gimana ini caranya gitu. Akhirnya Jawa Randu 6 ekor itu saya jual, Mas, waktu bunting tua sudah. Nah, saya jual, belikan pulblat waktu itu sapian ya. Sebesar inilah mungkin ya, sebesar ini dulu. Waktu itu masih seharga 12 juta itu. Itu masih usia 6 bulan. Ketika itu aja udah mahal banget, menurut saya kan udah mahal banget. Nah, kemudian dengan bersama seiringnya waktu kemudian saya mulai belajar ternak di sana di sini, punya teman-teman itu gimana prospeknya, kemana arah pasarnya, kemana tujuan kita itu seperti apa itu kan. Akhirnya saya mulai ganti, Mas, total. Ganti total. Ya, kemudian ganti total, beli satu ekor, akhirnya kayak gini seperti ini. Dulu kandangnya cuma ini saja. Jadi saya kembangkan ke sana. Ya, alhamdulillah sekarang sebagian sudah di tempat mitra-mitra saya itu udah mulai ada. Ya, alhamdulillah. Sekarang saat ini ada berapa jantannya di sini, Pak? Kalau saya masih yang bisa dipakai cuma 2, Mas, yang impor itu sama yang lokal itu yang agak pendek kecil itu, cuman anak-anaknya bagus-bagus malah. Nah, kemarin 3, yang 1 kan yang galur dia itu saya jual. Yang dulu pertama saya beli saya jual ke Jawa Tengah kalau tidak salah. Total kambing besar kecil di kandang sini berapa semua, Pak? Sekitar 50.
50 ekor. Yang di sini 50. Iya. Dan Pak, ini untuk peternak-peternak sini yang mau mengawinkan ke sini, misalkan pakai pejantan full bloodnya ya, itu gimana Iya. sistemnya Pak? Kalau saya bukan untuk sini aja Mas, itu teman-teman yang dari mana aja kalau mengawinkan sini kan saya gratiskan ya, saya gratis. Masalah nanti jual saya bisa bantu jual ya saya jualkan, kalau mereka ingin jual keluar ya monggo silahkan. Tapi Jadi, saya nggak pakai tarif. Nggak pakai tarif. Enggak. Dan anaknya pun itu Ya terserah yang terserah. punya, iya udah. Oh, Misal sampean punya kambing mbak kesini ya nanti saya mau jual saya mau, tapi kalau jual ke sana ya monggo. sah Nggak. dibolehkan Iya gitu, Mas, saya ya? perbolehkan, bebas gitu aja. Bebas ya. Lantaran dulu gini, saya itu waktu belum punya pejantan yang FB itu pengawinkan kan repot Mas. Jadi rasanya itu seperti apa ya gitu. Nah itu makanya saya udah lah nanti kalau saya punya full blood nanti saya ngawinkan gratiskan aja lah. Luar biasa. Berarti gratis tanpa embel-embel. Yes, sudah tanpa embel. Biasanya ada kan gratis nanti anaknya ke sini. Ya, anaknya bebas Mas. Kalau saya mampu untuk membeli ya saya beli, kalau mereka nggak boleh ya silakan bebas. Itu biasanya mereka tuh ke sini saya dikasih ini Pak untuk beli rokok. Enggak saya enggak main. Akhirnya sebagian itu ada yang cuma bawa apalah makanan atau Rumput. enggak pernah Mas, rumput kan banyak gitu. Paling makanan sekedar apalah untuk pas ada gitu. Siap. Jadi Dan Pak, untuk pakannya di sini menggunakan apa aja? kalau saya sebenarnya yang full ini hijauan Mas, otomatis Hijauan, hijauan. Ya hijauan. Tambahan untuk pagi hari kita pakai silase untuk khusus pagi hari. Dan kalau kemarau gini saya tuh beli kulit kacang hijau. Kulit kacang hijau. Itu aja kan harganya nggak seberapa mahal, ngasihnya pun nggak banyak. Sehari berapa kali di sini? Saya makannya kasih 3 kali. Jadi Kali. pagi, siang, sore. Sore. Iya. Dengan porsi sama Porsi kalau sore nanti dikasih kacang hijau dulu, kasih minum baru hijauan lagi sampai malam gitu. atau Iya, kayak kembali gitu. lagi pagi nanti Iya. silase. Nah, kembali lagi. Nanti malam kan dia tidur, udah nggak makan lagi. Siap. Sebetulnya di bur itu simpel sih Mas. Orang kita yang penting tuh kasih makan aja yang banyak. Otomatis kambing kan kalau gemuk sehat gitu ya, rentan nggak gampang kena penyakit. Itu seperti kutu kayak cacing kan itu sebenarnya perawatan yang kurang. Kalau saya lihat itu kurang makan, bukan apa-apa sih. Makannya kurang. Jadi kenapa tuh kambing kok bisa begitu? Kalau di bur itu enggak, yang penting banyak ada udah bagus. Kesulitan yang Bapak rasakan saat ini di ternak bur ini apa Pak? Ini Mas, saya yang jadi PR sampai saat ini itu ada pemula beli kambing dari sini dengan kondisi misalnya kambing kayak gini. Nanti udah lama dipelihara di sana, nanti terus udah perawatan nggak bagus disuruh beli lagi. Itu mumet kalau saya sebetulnya. Jelas saya udah siap untuk rugi di situ. Jadi pemula itu kebanyakan itu cuma mikirnya ketika saya review atau menjual itu kan dia tahu harganya sekian gitu. Tapi dalam perjalanan itu kan kita nggak gampang ya Mas ya. Jadi kita harus ngarit tiap hari. Kalau pas melahirkan itu kita walaupun jam 1-2 malam harus bangun wis kudu gelem gruprut wis pokoknya niku. Nah, di situ kadang ada yang mereka tuh beli kambing bunting di sana lahir nggak ditolong. Nanti mereka pikir seperti apa ya, seperti hewan yang di hutan itu. Jadi dia bisa ya nggak gitu, nggak bisa ya mati semua anak. Jadi saya sarankan tuh untuk pemula belajar dulu sebelum kita ternak itu minimal 40 ya ada bekal ilmu, nanti beli 1 atau 2 nanti sambil jalan kita belajar lagi. Saya pun dari dulu kayak gitu Mas. Jadi nggak langsung kita langsung biasanya tuh kalau mereka yang punya langsung beli sekian jadi nggak mikir pakannya dari mana, terus nanti prosesnya seperti apa, terus perawatan seperti apa, kadang-kadang gitu. Jadi intinya kalau kita itu mau untung Mas, kita harus mau ngarit. Kalau kita nggak ngarit ngeramban udahlah, harus ngarit pokoknya itu. Mungkin terakhir pesan-pesan Pak, ada pesan-pesan buat sesama peternak bur di seluruh Indonesia atau salam-salam? Ya, kalau pesennya lagi saya ndak mulu-mulu itu
bagi yang baru mulai, kalau yang udah lama mungkin ya mereka udah lebih tahu kan Mas. Baru mulai, yakin aja dengan pekerjaan Anda, yakin, jangan pernah ragu dengan pekerjaan Anda. Sayangi, cintai apa yang Anda rawat itu, insya Allah nanti ada imbal baliknya. Udah gitu.